Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penghancuran diri dari elit Do Zong. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan benang dengan kekuatan spasial berwarna perak bersinar dan muncul. Segel spasial! Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens saat teriakan lembut terdengar. Tiba-tiba menimbulkan riak yang intens dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang membungkus Chen Yun. Bahkan bintang 5 Do Zong biasa akan kesulitan menggumpalkan penjara spasial seperti zat. Namun, Xiao Yan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk menggerakkan kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja dibentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak hingga tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Bang! Gelombang energi yang menakutkan menyapu dengan liar ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menahannya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan berguncang dengan kuat, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak retakan setinggi 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik saat ini. Kekuatan yang terlibat ketika bintang 4 Do Zong menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Xiao Yan hanya berhasil menghindari sementara serangan badai energi yang menakutkan ini. Tubuhnya bersinar dan muncul di langit yang jauh. Matanya menunjukkan kesungguhan saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tian Xiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan diri sendiri. Dengan bisa memaksanya sampai sejauh itu, bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tian Xiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu memang membuatnya sulit makan dan tidur dengan nyenyak. Namun, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga sangat disadari oleh Hong Tian Xiao. Apalagi, dia bukan orang yang bimbang. Cahaya yang ganas segera melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa nyaman. Wind Lightning Pavilion tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang elder terbunuh. Saat itu, hehe. Dengan senyum sinis, Hong Tian Xiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Orang tua berpakaian putih di suatu tempat di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan pegunungan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga dikejutkan oleh energi destruktif di bawah ini sampai wajah cantiknya menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Do Zong bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan oleh sembarang orang. Dengan mampu memaksa Do Zong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiao Yan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap yang agak diam.
Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah dari pria tua berpakaian putih. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia telah benar-benar menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang saat dia kembali. Mengingat gaya Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal saat mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, nak, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukanlah orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik bahkan di Central Plains, di mana segala macam ahli bersembunyi. Sepertinya akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum saat dia meyakinkannya. Kata-katanya sangat menghormati Xiao Yan. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus berada di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau yang awalnya subur telah berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya saat gumpalan terakhir dari badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di tempat itu. Kegelapan hitam itu sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya dalam sekejap. Tatapan Xiao Yan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik dan dia tiba di sebuah tempat di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu yang bergoyang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyuman dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya terlempar dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu pecah. Keripik kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Itu terbang menuju langit. Namun, itu baru saja bergerak ketika ruang sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Chen benar-benar licik. Membiarkan tubuh Anda hancur sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, menatap roh ilusi itu, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Anda tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini, bukan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus. Jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun, semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiao Yan mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam saat merasakan niat membunuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi.
Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik cahaya spiritual yang tersebar, Xiao Yan tahu bahwa penatua dari paviliun petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya pada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sui berdiri dengan ragu di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang tidak mungkin, sepertinya memberi Xiao Yan evaluasi yang sangat tinggi. Pak Tua telah memujiku terlalu banyak. Saya hanya tidak mau membiarkan beberapa masalah mengikuti saya lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiao Yan. Han Sui segera berteriak kegirangan saat melihat Xiao Yan muncul. Orang tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, samar-samar menghalangi Han Sui di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan membunuh Chen Yun. Kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiao Yan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik jahat Xiao Yan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai orang yang baik. Pak Tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiao Yan bukanlah orang yang haus darah. Selain itu, saya berhutang budi pada Nona Suer. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiao Yan tertawa pelan. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, Xiao Yan tidak luput dari kondisinya saat ini. Orang tua berpakaian putih merasa agak malu mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku yang dulu adalah Han Fei." Xiao Yan menyapa Tuan-tua Han. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. "Keke, diriku yang dulu tidak layak menerima salam sebesar itu." Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, "Kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini. Namun, Hong Tian Xiao kemungkinan besar akan mengumumkannya. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati terhadap Wind Lightning Pavilion. Terima kasih atas peringatan Anda, Tuan-tua Han." Xiao Yan mengangguk. Bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, kondisi ini tak bisa dipertahankannya lama-lama. Setelah Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritualnya, kemungkinan Xiao Yan akan mengalami fase lelah karena energinya yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao dalam keadaan seperti itu? Karena teman muda Xiao Yan menyadarinya, aku yang dulu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan mencari nasihat dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati." Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati." Han Fei di samping tertawa pahit di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Sui saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. "Hati-hati dengan Wind Lightning Pavilion. Yang terbaik bagi Anda adalah meninggalkan wilayah utara Central Plains secepat mungkin." Xiao Yan memandang Han Fei dan Han Sui yang telah menghilang ke kejauhan saat suara lembut samar melayang bersama angin. Xiao Yan menghembuskan nafas lembut.
Matanya mengamati dua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil Mih Ti Huang itu. Namun, dia tidak menyadari seberapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.